Kenapa motor kita harus dimodif? Nah, setelah gue coba beberapa kali ya guys ya, gue punya motor tuh awalnya standar semua, nggak ada yang gue modif. Sampai akhirnya gue baru mencoba modif-modif, dan menurut gue ada 5 list yang harus dimodif nih guys. Tapi menurut gue juga, modif itu bukan sekedar gaya, tapi itu juga bisa buat keamanan kita, atau enggak buat nge-upgrade kita, atau enggak bisa ngebaca karakter kita karena dari modifan tersebut. Nah, menurut gue yang pertama itu dari kenyamanannya. Awal-awal gue punya motor itu, gue punya motor Honda Beat SP, dan waktu itu gue emang ada rencana niat mau modif, cuman kendala biaya karena gue belum kerja juga waktu itu. Sampai akhirnya pas gue udah kerja, gue mau coba dan gue upgrade dari shockbreaker belakang gue. Dulu yang gue upgrade itu pakai shockbreaker dari Scarlett, sekitar harganya 600 ribuan kalau nggak salah, dan itu menurut gue jadi bikin nyaman banget sih. Mulai dari kestabilannya jadi nyaman, kalau mau boncengan juga jadi nyaman, atau enggak buat gaya pun juga jadi keren. Dan yang paling penting banget nih, kalau untuk di jalanan jelek itu bener-bener jadi nggak berasa banget, jadi lebih stabil juga. Dan dari situ gue mulai ngerasa kalau modif itu nggak selalu tentang gaya, tapi bisa jadi juga buat kenyamanan kita. Yang kedua ada performa. Awalnya gue sangat tidak berani menyentuh permesinan gitu-gitu ya guys ya, sampai akhirnya gue keracunan sama temen gue untuk upgrade kirian. Mulai dari ganti roller, per CVT, atau enggak per sentri, pokoknya per-peran dan bagian CVT itu benar-benar di-upgrade semua dari derajatnya pun juga disesuaikan juga. Nah, setelah gue ganti dari bagian CVT itu tuh gue bener-bener ngerasa lebih responsif, lebih nemuin karakter nyetir yang gue mau, dan itu juga perlu riset juga ya guys, jadi nggak asal sembarangan aja langsung pasang roller kecil atau nggak segala macam, nggak juga. Itu harus kita tuh nyobain juga, kayak ini enak apa enggak pakai per segini, enak apa enggak pakai roller segini, enak apa enggak, itu juga penting sih. Dan setelah gue upgrade kirian, nyetir gue jadi lebih happy, lebih fun, jadi kayak lebih enak gitulah untuk menyetirin motor kita sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu ada safety guys. Nah, itu gue ganti satu set pengereman dari mulai master rem, terus kaliper sampai juga ke piringan juga gue ganti. Gue dulu juga master remnya tuh pakai yang murah-murah doang, gak terlalu mahal. Gue pakai RCB yang E2 kalau nggak salah namanya, itu sekitar harganya 800 ribuan udah dapat kanan sama kiri. Dan setelah ganti paketan rem itu, gue ngerasa banget jadi nyetir tuh jadi lebih aman, dan kalau ada apapun yang dadakan, jadi kita bisa mengandalkan dari pengereman yang oke juga sih menurut gue setelah diganti dari yang versi standar ke upgrade-annya. Dan ini menurut gue sih yang salah satunya penting sih guys, ganti pengereman. Yang keempat ada karakter. Lama-lama setelah gue upgrade mulai dari performanya, dari stylenya, itu tuh lama-lama jadi kayak karakter gue gitu loh. Jadi gue bisa ngegambarin motor yang gue suka tuh yang kayak gimana. Contohnya gue dari awal motor Beat gue punya sampai sekarang itu tuh gue kayak modifannya tuh yang simple-simple, yang satu warna atau enggak yang dua warna gitu. Nggak pernah yang warnanya cerah-cerah gitu. Bahkan sampai motor kedua, ketiga, dan keempat gua itu tuh sama karakternya, motornya simple, modifannya simple, nggak banyak warna. Yang penting enak dilihat dan perpaduan warna pun tetap harus nyambung. Selanjutnya yang terakhir ini nih, karena kita modif motor kita, jadi kita lebih peduli sama motor kita. Mulai dari ngerawatnya, terus mulai dari peka sama ganti oli lah, atau enggak peka sama yang ada lecet-lecet sedikit di motor. Pokoknya tuh kita lebih sering ngecek, lebih sering lihat kondisi motor kita, bahkan kita tuh jadi peduli sama motor kita. Jadi setelah gue jalanin itu semua, gue itu jadi paham, modif motor itu bukan tentang pamer, tapi bikin motor lu jadi hidup dan jadi punya karakter. Tapi ingat, modif motor itu secukupnya aja, nggak perlu sampai berlebihan, karena kita harus lebih tahu mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita. Kalau kalian udah modif motor kayak gimana ya? Coba tulis di komen deh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.